nggak sih? Wow, this is so cute ya guys. Parah, lucu banget. Kayak kamu. Kamu jadi rindu. Huhuhu. Kenalin guys, ini namanya kerajinan sandal pom-pom. Unik ya guys, jadi inget film Wiro Sableng deh. Itu loh, sandal ala-ala pendekar. Hahaha, canda ya guys. Kerajinan sandal pom-pom ini merupakan salah satu buatan tangan pengrajin di Yogyakarta loh guys. Pembuatannya cukup sederhana kok. Hanya memadu padankan hiasan pom-pom atau bulatan-bulatan dari benang wol dan tali khusus hingga membentuk sandal yang super duper keren ini. Selain keren, warna-warninya ini loh guys, dijamin deh bikin gaya kalian gaul abis. Cocok deh buat dibawa traveling atau pas jalan-jalan ke pantai. Untuk membuat sandal ini guys, ada beberapa bahan dan alat yang harus disiapin. Mulai dari sandal yang masih polos, benang wol, cetakan pom-pom, lem khusus, tang, gunting, renda, dan tali sandal. Kita mulai ya guys. Pertama siapin cetakan pom-pom. Gulung benang wol dengan cetakan. Nah, menggulungnya harus tahu arah ya guys. Lakukan hingga ketebalan 2-3 cm. Untuk menghasilkan bulatan pom-pom yang maksimal, gunakan 2 helai benang wol sekaligus guys. Terus penggulungan benang harus kencang ya. Kalau enggak, bulatan pom-pom akan mudah terlepas. Kalau udah, kedua cetakan pom-pom kemudian disatukan. Potong bagian atas benang wol, ikat bagian tengah pom-pom, dan rapikan bagian ujung benang. Tips buat kalian yang pengen nyoba di rumah dan gak punya cetakan, it's easy guys. Ada solusinya. Cukup menggunakan garpu. Gulung benang wol hingga ketebalan 4 cm. Ambil benang, ikat bagian tengahnya, dan bentuk menjadi bulatan pom-pom. Next guys, tinggal menghias sandalnya. Siapkan sandal, potong beberapa renda sebagai aksesoris dan aplikasikan dengan lem khusus. Terakhir, tambahkan pom-pom sebagai pemanis. Lanjut ya guys, sandal yang sudah diberi pom-pom, diberi pemanis lainnya. Tambahkan tali agar sandal makin kece. Jangan lupa juga guys, manik-manik yang ditempel di beberapa sudut sandal. Jadi deh, kubis ya guys, alias cool abis. Usaha kerajinan sandal ini udah ada sejak 2 tahun lalu guys. Karena konsep yang berbeda pada tiap sandal, dalam seminggu cuma ada sekitar 10 sandal aja yang bisa dihasilkan. Harganya murah kok guys, mulai dari Rp55.000 sampai Rp200.000. Selain sandal, ada juga guys kerajinan lainnya seperti tas dan topi. Peminatnya nggak main-main loh guys. Selain dijual ke sejumlah daerah di Indonesia, sandal pom-pom ini juga sudah diekspor hingga ke Prancis yus. Cocok ya. Kenal kue leker? Ngomongin yang satu ini emang nggak bakal ada habisnya ya guys. Gak cuma di pinggir jalan, di mall pun masih banyak yang jual cemilan ini guys. Nah, yang bikin menarik, kue leker zaman now tampil lebih modern dengan modifikasinya. Kalau leker yang manis kayak gini sih udah menjamur ya guys. Tapi kalau seporsi leker isinya menggunung kayak gini, udah pada tahu belum? Tuh bahan-bahannya, mulai dari telur ayam, ikan tuna, sampai jagung juga ada. Awalnya, setelah adonan dibuat di atas wajan, telur ayam, daun bawang dan jagung harus ikutan bergabung guys. Iya, ikan tuna sama sausnya jangan lupa ya guys. Terus semua isiannya harus dicampur jadi satu, yang rata ya, agar tidak ada iri di antara kita. Terus tutup setengah bagian deh. Udah, belum, kudu dicincang halus dulu. Terus bikin adonan kulit yang baru. Nah, cincangan leker pertama yang kita bikin tadi diletakkan di bagian atasnya. Wah, bayangin aja. Kalau udah dapat seporsi dan gak kenyang juga, kebangetan itu namanya. Sekilas isinya kayak isian pizza ya guys. Guys, gak ada yang tahu persis kapan dan siapa yang pertama kali muncul dengan resep kue leker yang Endolita ini. Tapi yang jelas, leker berasal dari bahasa Belanda yang artinya enak. Saat bangsa Belanda akrab dengan sajian panekuk atau pancake datang ke Indonesia, warga lokal berinisiatif untuk membuat versi hemat dan tipisnya yang kini dikenal dengan leker. Guys, cara membuatnya pun terbilang gampang. Cuma andelin adonan tepung terigu dan beberapa rahasia dapur ini yang dipanaskan di atas wajan kecil. Kalau dulu sih cuma kasih potongan pisang sama susu juga udah jadi guys. Tapi rasa sayang aku ke kamu aja tiap hari makin nambah. Masa kue leker gitu-gitu aja? Makanya sekarang variasi kue leker makin banyak guys. Nah, kalau yang satu ini gak cuma enak di mulut doang, di mata juga seger banget.
Tuh, perpaduan warna coklat dan hijau dari green tea bikin pengen nambah lagi dan lagi. Abis makan yang manis-manis, kita kasih es-esan dulu deh, biar hidupnya lebih berasa segar-segar gimana gitu. Guys, buat kalian yang lahir di era 80-90-an, pasti udah nggak asing lagi sama makanan yang satu ini kan? Banyak yang menyebutnya dengan es gabus. Sekarang, es yang legendaris ini udah jarang ditemukan dan hanya beberapa yang masih menjualnya. Nah, meskipun es ini tidak sederhana, tapi keunikan rasanya berhasil bikin orang yang pernah mencobanya bakal ketagihan. Kalau dulu sih cuma ada satu rasa, yaitu rasa vanila. Kalau sekarang mah udah kekinian guys. Ada 4 varian rasa selain vanila, rasa coklat, green tea mango, sampai rasa cherry bubblegum. Apa? Rasa yang pernah ada? Mohon maaf, kalau itu nggak ada guys. Move on keles. Guys, meskipun pernah tenar di zaman sekolah dasar tahun 90-an, penggemarnya bukan cuma para generasi tahun itu aja. Tuh lihat, adik-adik yang lahir di tahun 2000-an juga nggak mau kalah. Es gabus merupakan salah satu jenis es krim dengan bahan dasar tepung hongkwe. Teman-teman alias bahan-bahan lainnya yang digunakan untuk pembuatannya pun cukup mudah didapat. Ada gula pasir, santan, daun pandan, dan si pelangi pewarna makanan. Gak cuma bahannya doang, cara bikinnya juga cukup mudah. Kesemua bahan tadi dicampur jadi satu, kecuali pewarna makanan ya guys. Nah, karena yang mau dibuat ini adalah es gabus pelangi, jadi sebelum dipanaskan, adonannya dipisahkan ke wadah lebih kecil untuk diberi pewarna merah guys. Terus, masak dengan api kecil dan aduk perlahan sampai mendidih. Sabar ya, nggak lama kok, cuma sekitar 10 menitan doang. Kalau adonannya udah mengental kayak gini, berarti adonannya udah siap diangkat ya. Adonan es gabus yang masih panas ini harus masuk ke cetakan ya. Soalnya, tepung hongkwe yang dingin akan mengeras dan susah dibentuk-bentuk lagi. Oh iya, for your info ya guys, tepung hongkwe merupakan tepung dari saripati kacang hijau. Kalau dimasak, tepung ini punya aroma yang harum dan berwarna bening. Adonan yang berwarna bening ini diletakkan di atas adonan berwarna merah ya guys. Gak usah pakai lem, udah nempel kayak perangko kok. Ulangi hal yang sama untuk warna lainnya guys. Hijau, biru, dan ungu. Eits, belum selesai guys. Adonan yang udah kelihatan warna-warni ini harus didiamkan sekitar 30 menit biar mengeras sempurna. Sip, tinggal dipotong bentuk kubus deh. Kenapa bentuknya gede-gede kayak gini? Karena bakal es gabus ini harus dikasih stick untuk pegangannya guys. Biar makin mirip sama es krim gitu deh. Guys, perjuangan belum selesai. Kudu masuk ke lemari pendingin dulu dan didiamkan selama kurang lebih 24 jam. Atau seharian guys. Yap, biar membeku. Tapi hatimu jangan ikutan membeku ya guys. Guys, ternyata nggak cuma enak doang. Kandungan kalsium yang ada di es gabus ini bisa membantu pertumbuhan tulang loh. Bagus banget buat pertumbuhan anak-anak. Karena teksturnya yang lembut dan mudah dikunyah, seakan kalian berasa lagi makan gabus atau styrofoam dingin. Makanya, snack ini disebut dengan es gabus. Lucu juga ya. Kalau yang ini nggak bisa dimakan ya guys, cuma bisa dinikmati. Persamaannya sama es, sama-sama bikin segar. Tapi yang satu ini segar buat mata guys. Oh iya, adakah orang terdekat kalian yang bakal ulang tahun? Kalau kado ulang tahunnya dari terarium gini, asoy nggak guys? Tapi kalian tahu nggak apa itu terarium? Terarium adalah media atau wadah yang terbuat dari kaca atau plastik transparan yang berisi tanaman. Fungsinya bisa macam-macam guys. Ada yang untuk penelitian, metode bercocok tanam, atau sekedar jadi dekorasi. Oh iya guys, ternyata terarium ini ada 2 jenis loh. Ada terarium terbuka yang bakal kita buat ini, dan terarium tertutup. Kita bahas satu-satu ya. Kalau terarium terbuka seperti yang kita buat ini, gak punya penutup, dan tanaman di dalamnya dibiarkan terbuka. Kelebihannya sih, tanaman bisa lebih segar karena dapat sinar matahari dan pergantian udara yang lebih sering. Nah, tanaman yang digunakan untuk terarium harus bener ya. Maksudnya guys,
Karena volume wadah terarium yang terbatas, jadi lebih baik pakai tanaman berupa kaktus atau jenis sukulen lain yang ukurannya mini. Sukulen adalah tanaman yang memiliki bagian lebih tebal untuk menyimpan air. Biasanya tanaman ini punya daun yang kecil dan bisa tumbuh di dalam kondisi yang lembab guys. Jenis tanaman ini diantaranya adalah Anthurium crystallinum alias si kuping gajah, Cryptanthus bivitatus atau si bayi merah. Ada juga Sansevieria atau banyak dikenal dengan sebutan lidah mertua. Terus, biar tampilannya nggak begitu-begitu aja, kasih aksesoris ulang tahun ya guys. Pertama, taruh tanahnya terlebih dahulu guys. Lapisan tanah ini berfungsi sebagai tempat tumbuh tanaman. Terus, baru deh tanamannya ditata. Sisain setengah bagiannya untuk aksesoris ya guys. Nah, selain untuk mempercantik, pasir ini berfungsi sebagai penutup media tanam terariumnya guys. Udah hampir jadi nih. Biar seru, tinggal dikasih hiasan ya guys. Bisa dari clay atau plastik mainan kayak begini. Terakhir, kasih hiasan ulang tahun deh. Duh, lumayan juga ini buat orang spesial. Tapi kalian tahu nggak sih apa itu spesial? Kamu namanya siapa? Radit. Namanya siapa? Putri. Putri. Spesial itu apa sih? Spesial yang lebih berarti dibanding yang lain mungkin. Spesial itu ya istimewa. Wah, istimewa. Spesial tuh unik, beda dari yang lain gitu. Unik berbeda dari yang lain. Terus Ya pokoknya yang beda aja. Misalnya nasi goreng spesial kalau nasi goreng spesial, dikasih telur. oh pakai telur. Kalau nasi goreng biasa enggak. Enggak. Yang kayak bakwan spesial, bakmi spesial, Oh, bakmi. bakso spesial gitu. Oh, bakmi spesial, bakso spesial. Misalnya bakmi spesial itu apa? Kenapa yang bikin dia spesial? Ya bakmi isinya ya bawang goreng, ada ayamnya, ada baksonya, ya lengkap Oh, enak. jadi kalau yang lengkap enak itu namanya spesial. Iya. Contohnya bakmi spesial. Iya. Ada bakmi spesial, bakso spesial. Kamu doyan makan ya, hobi makan ya? Ya gitu Oh ya. iya, makanan kesukaannya apa? Sukanya ya apa ya? Ya semua saya makan yang penting enak. Misalnya ada orang semuanya pakai bajunya rapi, semua pakai seragam, terus habis itu dia outstanding sendiri itu spesial dia. Itu spesial. Hmm. Aku spesial nggak? Kalau ketawa berarti ya. Yes! Biasanya ada yang jual bakmi spesial enak nggak? Ya ke restoran-restoran. Ke restoran. Traktir aku dong. Duitnya mana? Ya, kan aku minta ditraktir. Enggak boleh. Oh. Kalau kamu ditraktir aku mau. Mau. Kalau makan cepet aja. Coba kita tanya yuk, sebenarnya spesial itu apa sih? Spesial itu satu kata yang memiliki 3 jenis sinonim, yaitu khusus, istimewa, dan khas. Sebagai contoh misalnya, roti spesial biasanya harganya lebih mahal daripada roti biasa. Guys, nggak cuma roti, tapi terarium yang tertutup gini nggak kalah spesial loh. Terarium jenis ini nggak membutuhkan penyiraman dalam waktu yang cukup lama. Kelembabannya udah relatif konstan karena adanya siklus air yang berputar secara kontinu di dalam kaca ini. Ngomongin tentang terarium, kalau dirunut dari sejarahnya nih, sebenarnya terarium adalah media tanaman yang dipakai untuk penelitian. Biasanya nih guys, digunakan para ahli biologi yang lagi mengembangbiakan tanaman untuk hasil penelitian. Nah, karena harus terisolasi dan nggak boleh ada gangguan dari luar, tanaman diletakkan di dalam media kaca yang bentuknya kayak akuarium gitu loh. Tahu nggak sih? Provinsi Nangro Aceh Darussalam nggak cuma terkenal dengan kebudayaan atau keindahan alamnya aja. Masih banyak lagi yang bisa dieksplor dari tempat ini, termasuk kulinernya. Kalau ngomongin kuliner Aceh, kalian harus cobain yang satu ini. Udah pernah dengar nama makanan mie caluk belum? Mie caluk adalah mie tradisional yang diolah dengan rempah-rempah khas Aceh. Biasanya dikonsumsi pada sore hari guys. Berlokasi di Desa Masjid Berlieng, Kecamatan Gronggong, Kabupaten Pidi, kalian bisa melihat langsung proses pembuatan mie caluk. Gak main-main loh, pembuatannya dalam jumlah besar. Proses pertama adalah membentuk mie. Adonan yang telah jadi, kemudian dimasukkan ke dalam mesin khusus hingga membentuk mie yang panjang. Adonan mie caluk ini terbuat dari tepung gandum dan terigu, dengan campuran sedikit warna, sehingga tampak sedikit kemerahan guys.
Mie caluk yang telah siap kemudian diangin-anginkan sesaat. Lalu mie-nya diuraikan agar tidak lengket. Setelah itu, diamkan beberapa saat biar mie-nya jadi makin padat dan kenyal. Proses selanjutnya adalah merebus. Dalam sekali perebusan, panci yang digunakan bisa menampung sekitar 30 kg mie. Prosesnya juga masih dilakukan secara tradisional dengan menggunakan kayu bakar. Karena dipercaya bisa membuat rasa mie lebih nikmat. Proses perebusan hanya dilakukan sekitar 2 menit aja ya guys, biar mie-nya nggak terlalu mengembang. Tahapan berikutnya adalah pengolahan dengan menggunakan bawang merah, bawang putih, dan tomat. Kemudian diaduk hingga merata. Oh iya, dalam sehari tempat ini bisa menghasilkan kurang lebih 100 kg mie loh guys. Sambil nunggu olahan mie-nya sampai harum, bumbu mie caluknya juga disiapkan guys. Terdiri dari bumbu kacang, bumbu sambal, dan bumbu kelapa halus. Dalam sejarah kuliner Aceh, tidak ada catatan pasti tentang asal-muasal mie caluk. Sebagai provinsi yang multibudaya, di Aceh memang banyak sekali kuliner unik dan berbeda dengan provinsi lain. Masyarakat Aceh dinilai punya selera tersendiri dalam mengolah makanan guys. Menurut beberapa catatan sejarah, mie berawal dari daratan Cina pada zaman dinasti Han, sekitar tahun 200 sebelum Masehi. Kalau di Indonesia, mie mulai dikenal masyarakat luas pada tahun 1968 berkat salah satu produsen penghasil mie instan. Pengolahan mie caluknya belum selesai ya guys. Masukkan bumbu mie-nya, kemudian aduk, dan tambahkan dengan gula cair dan garam secukupnya. Untuk membuat cita rasa mie caluk semakin nikmat, biasanya ada taman sayuran yang dicampur hingga matang. Klimaks dari memasak mie caluk yaitu ditiriskan, kemudian diaduk hingga rata. Setelah itu diangin-anginkan sesaat sebelum dibungkus dan dipasarkan. For your info nih guys, banyak yang bilang olahan mie caluk ini rasanya mirip dengan spaghetti. Bedanya, kalau mie caluk ini terdapat beraneka ragam bumbu dan potongan sayuran di dalamnya. Dalam penyajian seporsi mie caluk, biasanya terdapat beberapa menu tambahan yang bisa kalian pilih. Mulai dari tempe goreng, tahu, dan urap. Satu porsi mie caluk dihargai mulai dari Rp1.000 sampai Rp3.000 aja. Beuh, mursidah alias murah kan guys? Cucok enggak? Anyway, abis ngomongin mie caluk yang panjang, Kak Ojib jadi ingat satu peribahasa, perut panjang sejengkal. Kalian tahu nggak sih artinya perut panjang sejengkal? Guys, ini kayaknya mereka ini kompak banget. Kita bisa sulap ya? Bisa. Coba. Lihat ya. Ya. Waduh. Coba gimana tadi? Kayak gini. Kayak gini. Dikebelakangin. Kebelakangin. Buset. Wah, keren. Canggih gitu dunia. Anak TK juga bisa ya. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Kamu namanya siapa? Farah, Farah, kamu namanya siapa? Dila, Kamu namanya siapa? Raisya. Raisa. Ini namanya siapa ini? Aku Rizky. Ada peribahasa bunyinya seperti ini. Perut panjang sejengkal. Buncit. Bukan? Kamu ngatain mas kameramen ya? Emang dia buncit. Perut panjang sejengkal. Yang suka makan? Orang yang hobi makan, Iya. yang suka makan. Banyak berarti makannya. Iya. Kelaparan. Orang Kelaparan. yang kelaparan. Orang yang kelaparan. Buncit. Serakah gak sih? Orang yang Serakah. serakah. Kayaknya Perut orang panjang sejengkal. kayaknya orang yang obesitas. ya. Kalau menurut saya mah lagi kekenyangan terus jadi buncit. Yakin dengan jawabannya? Yakin? Yakin? Ya boleh lah. Kamu tuh orangnya kayaknya Mudah menerima. mudah menerima. Iya. Gitu. Termasuk cinta juga? Wah, enggak sih Oh, kalau. kalau cinta jangan ya. Piki. Oh, picky. Picky itu alias pemilih. Iya. benar. Kriterianya apa aja sih? Ya, enggak boleh lah rahasia. Satu merasa kekenyangan, satu merasa kelaparan. Yang mana yang benar? Sweet dulu. Oh, Jepang. Madap. Berarti salah. Jadi jawaban yang benar siapa? Yang Dia. Jawabannya juga salah juga. Itu peribahasa yang bunyinya. Tadi gimana bunyinya? Perut panjang sejengkal. Nah, artinya adalah itu ada yang menjelaskan. Tuh lihat tuh. Kelihatan nggak? Peribahasa perut panjang sejengkal itu sering diterjemahkan bermakna merasa tidak senang, merasa kecewa, ya. Hal ini diungkapkan untuk menunjukkan bahwa seseorang tidak senang kepada sesuatu.
Robot didefinisikan sebagai seperangkat alat mekanik yang bisa melakukan tugas fisik dengan kontrol manusia ataupun dengan bahasa pemrograman khusus guys. Nah, di dunia nyata, robot bertugas membantu produktivitas manusia guys. Misalnya, robot pembuat pizza ini nih. By the way guys, di Jakarta ada juga robot keren loh. Tuh lihat deh, robot-robotnya badai banget kan? Bentuknya beragam. Selain robot humanoid, juga ada alat tempur hingga pesawat. Kalau dibuat diorama kayak gini guys, wih, makin keren. Yes guys, miniatur robot-robot ini dibuat dari limbah korek gas guys. Pengrajinnya kreatif maksimal nih, karena butuh kesabaran dan ketelitian loh buat bikin satu robotnya. Beneran sabar tahu, sesabar aku menanti kamu. Ahai. Sekarang kita lihat cara buatnya ya guys. Pastinya harus ada korek gas bekas, kemudian lem khusus dan tang. Pertama, pisahkan satu persatu bagian korek gas. Biasanya bagian roda dan pemantik nih yang jadi favorit. Next, rekatkan masing-masing bagian dengan lem. Nah guys, bentuk robot limbah korek gas ini mengandalkan imajinasi pembuatnya guys. Jadi pastikan udah kebayang ya mau bikin apa? Sama kayak cinta aku ke kamu, terkonsep sejak lama. Nah, ini nih bagian tersulitnya guys. Bagian detail tubuh robotnya. Sang pengrajin harus sangat teliti merakit tiap bagian hingga menjadi bentuk robot utuh. Guys, kerajinan miniatur robot ini berawal dari tahun 2006. Idenya sih sederhana, karena ada banyak limbah korek gas yang terbuang begitu saja guys. Dengan kreativitas, limbah justru jadi ladang uang guys. Miniatur ini dijual mulai dari Rp50.000 hingga Rp300.000. Asik kan? Apaan sih? Halo guys, nah ini dia Sarah Saputri. Sarah apa kabar? Baik, Pangestu, alhamdulillah. Pangestu orang Bandung. Guys, jangan pada nganga gitu, kaget ya. Ini dia Sarah Saputri. Dia adalah harmonica player satu-satunya perempuan di Indonesia yang profesional. Keren ya? Keren ya? Ini kan cerita sedikit soal prestasi kamu, Sarah Saputri. Kamu sebagai harmonica player wanita satu-satunya di Indonesia yang profesional. Ini kan kamu sudah mengisi soundtrack film, apalagi sinetron. Terakhir itu film apa sih? Ayat-ayat Cinta 2. Ayat Cinta 2. Nah, ingat nggak kalau mau tahu? Nih kita lihat cuplikannya sebentar. Kala itu aku meninggalkanmu, Nah, itu dia lagu Ayat Cinta 2 itu ciptaan siapa? Itu ciptaan Rian. Oh, Rian. Bukan kamu Ho. nyetain ya? Bukan. Jadi kamu menyanyi dan juga main harmonika. Lupa di Ya. mention, dia juga penyanyi. Jadi emang dia main harmonika, basicnya nyanyi. Dulu. Terus kemudian? Abis gitu tertarik sama Tertarik harmonika. sama harmonika. Mulai dari tahun berapa sampai kamu fokus, oke, harmonika, this is my passion. This is my passion itu 2011 sebenarnya. Itu 2011. mulai, ya kalau awal-awal kayak masuk 2009-an, Mulai aku belajar. aku tahu doang. Aha. Tapi begitu mulai masuk belajar teknik lebih dalam itu kurang lebih 2012 awal. Jadi sekitar 7 tahunan ya, tapi mainnya udah kece banget. Nah, sekece apa Sarah Saputri satu lagi nih. Ini mention salah satu nama yang nama-nama bule gitu, Jason Ritchie. Ritchie. Nah, kok kamu
Jason Ritchie itu siapa sih sebenarnya? Dia adalah the best harmonica player in the world ya. Di Salah dunia satunya ya, salah satunya ya. pemain harmonika di dunia yang hebat banget. Iya, kebetulan kalau aku pribadi suka banget sama Jason Ritchie. Jason gitu. Ritchie, nah. Rachel Pla banyak. Nah, karena skupnya dunia, kumpulkan. Sarah Saputri ini satu-satunya yang tergabung dari Indonesia untuk di grup dunia ini. Tepuk Female tangan ya. lagi. Perempuan. Jadi dia harmonika player perempuan yang memang satu-satunya dari Indonesia tergabung di grupnya si Jason Dia yang bikin Jason si Ritchie. Jason Ritchie ini dia yang bikin dan dia yang invite karena memang nggak bisa sembarang orang untuk bisa masuk ke let's say komunitas tersebut gitu ya. Betul. Nah itu dia kerennya. Jadi mau nggak mau juga kita ini turut terima kasih sama Sarah Saputri karena dia ikut mewakili Indonesia dengan lagunya juga salah satu lagu tradisional dari Jawa Barat yaitu Manuk Dadali. Keren loh kamu ini. Nah ini ada challenge dari netizen. Kita lihat dulu ya. Ini. Kak Ojib mau nanya dong, bisa nggak mainin lagu Ibu Kita Kartini pakai harmonika? Nah, itu dia kalau netizen ada-ada aja ya. Soal lagu Ibu Kita Kartini bisa dinyanyiin apa enggak? Dimainin dengan harmonika apa enggak? Iya. Aku jawab dikit ya Sarah ya, so tau nih. Jawab. Ini kan harmonika alat musik dong. Yes. Berarti ada tangga nadanya. Berarti ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Berarti bisa dong? Bisa. Bisa dong. Tinggal Sarah Saputri yang membuktikan. Aku Mainkan. mau minta tolong Kak Ojib malah. Ngapain? Jangan aku bisa mainnya, jangan. Oke. Ada cempokannya ya. Gitu ya. Ajak goyang. Goyang. Oh, guys, jadi sebenarnya memang ini kan alat musik, semua alat musik itu ada tangga nadanya dong. Betul. Kalau enggak bukan alat musik namanya. Iya. Nah, untuk teman-teman nih mungkin ya yang di rumah pada itu tadi kita SD pernah punya harmonika. But they don't know how to play it, gimana cara mainnya gitu. Iya, Paling awal banget tuh sebenarnya apa sih yang harus kita tahu tentang harmonika? Jadi yang paling harus kita tahu adalah polanya atau cara mainnya hanya tiup dan sedot. Tiup dan sedot. Oh, jadi sedot juga, jadi bukan tiup aja ya? Oh iya. Oh iya. Gak berani. Dasar. Yang mana sih, yang mana nih? Yang bisa aku pakai mana? Ini? Oke. Sarah ini memainkan diatonik harmonika nih. Oh, namanya diatonik harmonika. Diatonik harmonika. Jadi ada 3 ya. Yang Sarah tahu ada 3. Yang pertama ada tremolo, diatonik, kromatik. Diatonik sama kromatik. Oke, Yang ada tekniknya. Mungkin kalau kalian bingung nih guys, intinya adalah jenis harmonika ini ada 3 dan itu bisa kita kenal dari suaranya yang dihasilkan gitu kali ya. Iya, itu salah satunya beda-beda, sih. salah satunya gitu. Oke, kita mulai dari cara megangnya gimana? Oke, sekarang yang biasa ya, kayak gini. 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 Oh gini, oke. Oh. Terus? Jadi ini kan ada 10 lubang ya. Oke. Lubang 1 itu ditiup, bunyinya beda sama kalau disedot. Oh, oke. Yang lubang Coba pertama lubang dulu ya. 1 dulu. Itu tiup. Ya. Kalau sedot? Oh, dia langsung main bendingnya aja. Oke, Itu oke. sebenarnya kakak udah ngebending itu Oh, sebenarnya. itu namanya udah ngebending namanya. Oke, berarti oh, antara do-nya berarti? Oh, kejauhan ya? Gak apa-apa, main aja. Oh gitu ya? Seru guys! Oke, seru. Boleh aku beli, aku belajar kali ya? Iya, kamu belajar ya. Kenapa coba? Kenapa? Soalnya kan simple. Ini simple dan ini fun. Ini bikin kamu gak stres toh? Bisa jadi penghilang stres. Terus juga ini kamu bilang simple, memang alatnya sebesarnya bisa masuk kantong. Itu. Bawa kemana-mana aja. Dan bisa jadi musik yang indah banget ya. Kebalik sama sisir. Iya benar-benar. Ketukar kali sisir, banyak harmonika ya benar-benar. Iya, coba tuh. Ya guys, untuk anak-anak muda Indonesia nih terutama, ini kadang-kadang jarang sih ya untuk orang mau belajar harmonika gitu ya. Yuk Jarang. kita belajar bareng-bareng. Ini suatu hal yang menyenangkan dan bisa jadi musik yang luar biasa bagus. Siapa Betul. tahu kita nanti bisa sejago Sarah Saputri. Jangan. Ya dong. Guys, kalau gitu mudah-mudahan bisa menginspirasi kalian. Ya. Kalau mau belajar harmonika, yuk belajar bareng-bareng. Selamat mencoba. Jangan lupa nonton terus. Tahu nggak sih? Makin tahu, makin banyak ilmu. Let's go.
Sejak dulu kala